Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa bungpo atau bungke. Yang pertama yaitu naenani te okimas, yang artinya dahulu. Lalu ada bentuk lebih singkatnya yaitu toku. Ini bentuk jisho, ya udah bentuk jisho yang artinya juga sama, dahulu. Ini dari te sama o yang dilebur menjadi to ya. Lalu ini dijadikan bentuk jishoke ya, jishoke ki dari okimasnya itu dari oku ya, jadinya oku, jadi toku seperti itu ya. Lalu dilebur lagi, ini bentuk ikoke ya, jadi toko, ayo dahulu. Contohnya tabete okimas ya. Kalau bentuk jishoke-nya, jishoke singkatnya tabetoku. Lalu bentuk ikoke-nya tabetoko, seperti itu. Artinya ini makan dahulu, seperti itu ya. Lalu yang kedua nenani tekimas, yang artinya maknanya pergi kembali lagi. Lalu ada artinya juga mulai menjadi atau kegiatan dari luar. Contohnya itekimas, ini pergi lalu kembali lagi ya. Lalu amega futtekimas, yang artinya mulai hujannya mulai menjadi turun ya, mulai menjadi turun, seperti itu. Lalu kate kimashita, ini artinya kita udah membeli ya, tapi membelinya itu bukan di tempat yang sedang kita ngobrolkan sekarang gitu. Misalkan membelinya di mana gitu, lalu kita ngomong di misalkan kita membeli di kota A ya, lalu kita mengobrol dengan orang di kota B, maka kita bilangnya memakai seperti ini, pakai bumpo ini, kate kimashita, seperti itu ya. Selanjutnya ada nainani mas ya, shimas ni, lalu nainani tekimas, yang artinya datang dengan atau untuk ya. Contohnya mochi ni kimas ya, artinya datang untuk membawa, sama dengan bungkai motte kimas yang ini ya, sama juga artinya ya, datang dengan membawa, seperti itu ya. Selanjutnya bumpo nainani mas hajime mas atau dashimas, ini sama saja ya, artinya mulai. Contohnya kiri hajime mas, ini dari kiri mas ya, masnya dihilangkan. Oke, lalu tersisa kiri hajime mas, artinya mulai memotong, seperti itu. Selanjutnya ada bungkai nainani ru youni narimas, mulai menjadi, dan kano ru youni narimas, mulai menjadi bisa. Ini artinya agak sama ya, tapi berbeda makna. Contohnya katakana o kaku yoni narimas, mulai menjadi menulis katakana. Ini kondisinya mulai menjadi menulis katakana. Mungkin dia dulunya baru menulis hiragana, lalu mulai menjadi menulis katakana sekarang ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang kano ru yoni narimas, ini contohnya katakana ga kakeru yoni narimas, ini pakai partikel ga karena di sini ada bentuk kanoke ya, bentuk kebisaan. Jadi katakananya pakai partikel ga, berbeda dengan yang di atas ya. Artinya mulai menjadi bisa menulis katakana. Jadi dia itu sedang menulis katakana, lalu dia sudah mulai bisa, seperti itu. Hanya memberitahu bahwa dia itu sudah mulai bisa menulis katakana, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada nainani te ikimas, pergi dengan atau akan terus dan akan memulai ya. Contohnya sama dengan nainani te ikimas, hanya beda penggunaan ya. Kayak contohnya untuk te ikimas itu seperti yang yang ini, datang dengan atau untuk ya, itu maksudnya. Sama dengan yang ini, pergi dengan ya, sama saja, hanya saja beda penggunaan, seperti itu, pergi dan datang. Saya akan pergi dengan membawa, seperti itu, atau saya akan datang dengan membawa, seperti itu ya. Lalu fungsi lainnya gakomade aruite ikimas, sama dengan gakomade aruki suzukemas ya, akan terus menerus. Jadi
sampai sekolah kan terus-menerus berjalan kaki, pergi dengan berjalan kaki, seperti itu. Sama ini juga suzukimasu akan terus-menerus berjalan kaki ya, hanya saja beda perubahan ya. Arukimasu, dari arukimasu hanya dihapus masnya saja, tersisa aruki suzukimasu, seperti itu. Lalu nani ni atau te ikimasu, pergi untuk, sama seperti ni kimasu ya yang tadi saya sebutkan. Baik, selanjutnya oke, kita sudah masuk ke kuremas, moraimas, agemas ya. Oke, yang di sini untuk pelaku memakai partikel wa atau ga, lalu o kuremas atau kudasaimasu. Nani te kuremas atau nani te kudasaimasu. Untuk te kuremas atau te kudasaimasu itu artinya mekan ya. Oke, kita pakai yang biasa dipakai dulu ya, yang biasa dulu. Artinya memberi kepada saya atau keluarga ya, atau keluarga saya, itu kita pakainya kuremas ya. Berbeda kalau misalkan saya ke keluarga saya, itu beda lagi penggunanya, bukan memakai kuremas. Kuremas hanya digunakan ketika orang lain memberikan ke keluarga saya atau saya sendiri, seperti itu. Dan untuk pelakunya itu biasanya tidak dimunculkan ya. Seharusnya kalau misalkan memang ada dimunculkan, misalkan watashi ni, nah itu boleh ya pakai partikel ni. Tapi karena kuremas itu sudah berarti kepada saya, itu watashinya nggak usah dipakai, jadi partikel ni pun nggak usah dipakai karena tidak ada pelaku, seperti itu. Jadi langsung tidak ada target atau korban, langsung pelakunya saja ya yang dikasih. Oke. Di sini ada notnya, tanpa disebutkan korbannya pun sudah pasti saya atau keluarga yang menerima. Boleh sebut hubungannya saja agar tahu siapa yang menerima. Kalau misalkan yang menerima itu saya, itu nggak usah dikasih partikel ni. Misalkan adik saya yang menerima, maka boleh dikasih ototo ni ya. Ototo ni itu sudah pasti paham bahwa itu adik saya yang menerima, atau ani ni itu artinya kakak laki-laki saya yang menerima, seperti itu. Contohnya, Aji wa imoto ni hana o kuremasu. Saudara Aji memberikan bunga kepada adik. Nah, ini sudah pasti adiknya adik saya ya, meskipun tidak disebutkan ini watashi no imoto ya. Ini sudah berarti adik saya. Oke. Kure atau kudasai tanpa mas artinya beri saya ya. Ini tanpa mas itu artinya beri saya. Kalau ada perubahan T di depannya, artinya tolong, seperti itu. Ini hanya intermezzo ya. Lalu ada bingkai selanjutnya pelaku wa atau ga, lalu korban menggunakan partikel ini artinya kepada ya. O yarimas atau agemas atau sashi agemas ya. Lalu nani te yarimas, nani te agemas, nani te sashi agemas ya, artinya mekan. Ini untuk arti biasanya memberi kepada orang lain ya, memberi kepada orang lain atau kepada, nah ini ada catatan, digunakan sesama keluarga juga, jadi kepada keluarga sendiri juga menggunakan pola ini ya, bukan kuremas. Oke, contohnya watashi wa aji sang ni hanao agemas. Saya memberikan bunga kepada saudara Aji, seperti itu. Jadi boleh ke orang lain, boleh ke keluarga kita sendiri, itu makanya agemas atau sama keluarga ya maksudnya, seperti itu. Lalu bungkus selanjutnya korban wa atau ga, partikel wa atau ga, lalu pelaku ni atau kara yang artinya dari, o moraimas atau itadakimas yang artinya menerima ya. Lalu nani te moraimas atau nani te itadakimas artinya dikan ya. Nah, untuk partikel ni di nani te moraimas itu artinya oleh ya. Artinya oleh, untuk partikel ini sebagai yang digunakan untuk pelaku ya. Nah, kalau misalkan untuk moraimas atau itadakimas yang tanpa perubahan T itu artinya dari ya, bisa menggunakan kara juga
Kalau misalkan untuk nani nani te moraimasu itu harus menggunakan ni yang artinya oleh. Kita masuk ke contoh. Jika moraimasu tanpa perubahan te, maka bisa gunakan ni atau kara untuk si pelaku. Jika dinananikan ya, yang di kan ini te yang ada perubahan te-nya, maka ni artinya oleh. Nah, not ga oleh, ga yang oleh itu ketika kondisinya ketika kata kerja futsu bertemu dengan kata benda ya. Ini bisa dikatakan dengan anak kalimat ya. Itu sama, ga juga artinya oleh ketika bertemu dengan anak kalimat ya. Oke. Selanjutnya ada bungkai nani te yang artinya lah, nani tete artinya lah juga, kayak tabe tete itu makanlah gitu. Ini tabe te pun sama artinya lah, makanlah gitu. Terus meireikei sama artinya lah juga, misalkan tabero makanlah seperti itu. Lalu nasai ini tinggal masnya dihapus, dari tabe mas misalkan tabe nasai artinya lah juga. Ini sama-sama lah semua ya, hanya saja berbeda penggunaan atau berbeda tingkat kesopanan ya. Oke, kita lanjut ke nananite kuremasenka, nananite kuremaska. Ini sama saja ya, hanya saja berbeda di bagian kalimat tanya ya. Lalu nananite kudasai masenka dan nananite kudasai maska. Ini artinya dapatkah me ya, dapatkah me nani. Oke, ini untuk meminta tolong ya, atau berupa ajakan seperti itu. Ini selanjutnya nanite morae masenka, atau nanite morae maska, lalu nanite itadake masenka dan nanite itadake maska ya. Itadake maska. Ini maska ya seharusnya, salah ini. Itadake maska. Nah, artinya dapatkah me juga sama ya. Ini sama. Oke, yang kedua ini onaji. Lalu yang ketiga nananite yarimashou ka sama nananite agemashou ka, maukah di. Nah, untuk yang ketiga ini berbeda ya, dia ini bentuknya penawaran ya, bentuknya penawaran. Oke, cukup dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan penyampaian atau bungkai mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.